Halo Kak, selamat malam. Sebelumnya sesi ini boleh di-record gak ya Kak? Iya, halo Kak. Aku izin untuk record sesi wawancaranya, boleh? Maaf Kak, ini orangnya memang banyak ya? Iya, karena kita sekelompok. Oh, oh satu kelompok. Iya, Ya boleh Kak, kan? yang lain di-mute dulu boleh? Udah nih, udah. Kakaknya emang nggak open kamera ya? Iya Kak, gak apa-apa ya? Oke, boleh. Nggak bisa kalau open kamera ya Kak? Apa? Kalau open kamera bersedia nggak ya Kak? Bersedia, tapi di akhir aja Kak. Oke, boleh. Ya soalnya aku lagi makan juga. Oh iya, oke. Sekarang mulai formalnya Kak. Sorry. Maaf, ini suaranya kayak tumpang tindih gitu ya? Kayak Iya, yang lain tolong di-mute boleh? clear. Siapa yang mau nanya pertama nih? Gue pembukaan dulu Dina. Mungkin gantian aja nanyanya. Alright, silakan Bang. Yang lain mute tapi open kamera ya. Halo Kak, selamat malam. Sebelumnya terima kasih banyak udah meluangkan waktunya untuk kami wawancara. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Gunadarma sedang melakukan riset tentang tari budaya Ketawang. Kami ingin menanyakan beberapa hal tentang tari budaya Ketawang. Sebelumnya boleh perkenalkan diri kakak terlebih dahulu agar mempermudah kami dalam sesi tanya jawab. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kenalkan, nama saya Laila. Saya dari domisili Sumatera ya Kak. Domisili Palembang. Nah, kemudian saat ini juga mahasiswa sama seperti kakak-kakak di sini. Jadi di sini saya ada ikut sanggar tari di salah satu daerah saya di sini. Jadi karena kan dari kakak di sini sudah memberikan draft pertanyaan ya atau list pertanyaan tersebut tentang apa itu tadi tarian budaya ya. Jadi ini kan salah satu tarian Nusantara juga ya Kak, termasuk tarian Nusantara. Jadi mungkin nanti kalau misalnya jawabannya itu tidak tidak terlalu memenuhi ekspektasi kakak, mohon dimaklumi ya, karena saya juga sebenarnya tidak terlalu dalam mengetahui dari tarian tersebut. Iya, gak apa-apa banget kak. Kami yang justru minta maaf udah sedikit mengganggu waktunya. Baik Kak Laila, berarti kami manggilnya Kak Laila aja ya? Iya, boleh. Kami izin buat nanyain tari budaya Ketawang dan izin juga buat dokumentasiin ini. Sebelumnya kakak tahu tarian ini dari mana? Dan pernah nggak sih kakak menari tarian ini? Oke, jadi saat itu pada sanggar tari kami pada beberapa bulan ya, atau karena kami punya sesi sendiri, jadi misalkan kayak bulan ini kita bahas apa gitu ya sama leadernya gitu ya atau pelatihnya. Jadi kami bahas tari ada di Solo juga. Sebenarnya saya juga baru tahu ya ternyata ada dari 2 kota
Waktu itu saya pikir cuman dari satu kota, yaitu Jogja. Jadi saya tahunya itu dari Jogja aja gitu ya. Jadi waktu itu kami pernah ada ditampilkan juga. Kemudian diajari juga ya, atau dipraktekkan dari tarian bedaya ini. Nah, jadi dari versi Jogja ini menurut saya sendiri itu punya ciri khas gitu ya. Jadi kan kita bisa lihat dari gerakan simbolismenya itu, kemudian seperti ada makna spiritual. Nah, kemudian tari ini kami tampilkan di sanggar kami sendiri ya, tidak kami tampilkan di kontes menari, karena saat itu kami memang ingin mengetahui tarian dari berbagai daerah gitu ya, atau tarian Nusantara seperti itu. Ya, lanjut Kak. Boleh yang lain langsung ditanya aja. Baik Kak, izin bertanya, tarian versi mana yang pernah Kakak praktekkan, Surakarta atau Yogyakarta? Jogja Kak, seperti yang saya bilang tadi ya sebelumnya, karena cuma tahu dari yang versi Jogja itu, jadi prakteknya dari yang versi Jogja tersebut. Karena kami dikasih tahu ya kalau tarian ini ternyata termasuk tarian yang sering ditampilkan di keraton ya, karena katanya punya nilai leluhur, kemudian punya kebudayaan atau dari tradisi Jawa itu sendiri, dimana kalau kita praktekkan dari tarian tersebut ternyata sangat terkoordinir gitu ya, mulai dari gerakannya yang halus, kemudian juga sangat anggun gitu Kak. Oke, terus kakak ada tahu sedikit nggak sih tentang sejarah tarian budaya Ketawang ini? Tahu sedikit ya Kak, jadi menurut saya sendiri, bukan menurut saya ya, jadi menurut apa yang sudah dijelaskan pada saat itu, kemudian saya juga ya lihat di Google gitu ya. Jadi tarian ini kan punya akar sendiri ya, maksudnya dari nama ketawang gitu ya. Ketawang itu kan artinya suara gamelan ya Kak, gamelan gitu ya. Dimana itu kan salah satu faktor penting dalam tarian ini. Jadi ketawang sendiri kan merujuk pada suara yang dalam, kemudian harmonis dari gamelan yang ikut dalam tarian itu. Jadi menurut saya sendiri itu bisa menggambarkan suasana yang sakral gitu ya. Jadi dari bedaya ketawang ini biasanya kan dipertunjukkan dalam upacara penting ya, kayak penobatan raja atau acara-acara besar. Nah, kemudian menurut saya sih seperti itu ya. Kira-kira kakak tahu nggak sih perbedaan utama tari bedaya Ketawang ini dengan tari bedaya Ketawang lainnya? Apakah ada perubahan dalam bentuk atau makna lain? Kalau dari gamelan ya, kalau menurut saya sendiri untuk bedaya Ketawang ini dia kan diiringi dengan suara gamelan ya, itu menunjukkan kesakralan dari tarian itu sendiri. Sedangkan kalau tarian bedaya lainnya mungkin menggunakan irama gamelan yang lebih beragam. Sebenarnya kalau yang saya ketahui, gamelan itu ternyata punya nada yang berbeda-beda ya Kak. Nah, mungkin kalau khusus untuk bedaya Ketawang ini dia punya ciri sendiri gitu ya. Kemudian dari penari, sebenarnya yang paling saya notice itu ada di penarinya. Karena kalau bedaya Ketawang sendiri itu ternyata menggunakan 9 penari ya Kak. Sementara kalau tari bedaya lainnya itu ternyata bisa beda-beda gitu ya, bervariasi jumlah penarinya. Tapi kalau untuk yang bedaya Ketawang ini ternyata tetap 9 gitu ya. Jadi tidak dikurangi ataupun tidak ditambah gitu ya. Jadi memang mungkin dari leluhur yang sudah mewariskan gitu ya, mewariskan dari tarian tersebut. Kemudian kalau untuk filosofi ya, kalau menurut
saya untuk filosofi sendiri, kalau dilihat budaya Ketawang ini lebih sering dipentaskan dalam acara-acara yang penting gitu ya. Kemudian untuk tari budaya lainnya biasanya itu untuk hiburan aja gitu ya. Tapi kalau untuk tarian budaya Ketawang ternyata dipentaskan hanya untuk acara penting. Nah, jadi secara umum sih untuk budaya Ketawang sendiri itu lebih sakral ya. Dan kemudian berkaitan dengan spiritual. Sementara kalau tari budaya lainnya itu lebih fleksibel gitu, Kak. Baik, kira-kira Kakak tahu nggak sih kenapa sih jumlah penarinya tuh harus 9 gitu? Kira-kira artinya apa gitu? Kalau menurut saya ya, Kak, dan menurut pencarian saya, kenapa dia itu harus tetap 9 ya dalam tariannya sendiri atau prakteknya, karena mungkin mereka ini punya makna mendalam gitu ya. Kalau yang saya ketahui, angka 9 itu kan bukan angka sembarangan ya kalau dalam budaya Jawa gitu ya. Koreksi ya kalau salah. Jadi karena dalam budaya Jawa itu kan angka 9 ini dianggap sebagai angka keberuntungan ya. Jadi di mana terdapat kesempurnaan, kemudian semuanya harus terstruktur. Selain itu, jumlah penari ini ternyata punya kesan serasi, kemudian teratur. Nah, jadi dari sana, dari filosofi tersebut ternyata angka 9 juga sebagai penyeimbang ya. Jadi mungkin ada yang berpendapat ya bahwa 9 ini merupakan penyeimbang dalam hidup, kemudian bisa juga penyeimbang dalam tarian tersebut gitu ya, karena sudah punya formasinya sendiri. Baik Kak, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Kakak, kenapa tari ini dianggap sakral sampai harus gadis perawan yang dijadikan sebagai penari? Oh iya, gadis perawan ya, Kak? Oke. Betul Kak? Kalau menurut saya ya, karena budaya Jawa itu kan amat sangat kental ya, Kak. Beda dengan daerah-daerah lain ya, kita tahu sendiri, apalagi aturannya juga cukup mengikat. Dimana kalau misalkan tarian sendiri itu juga dianggap sakral. Nah, kenapa gadis perawan gitu ya? Gadis perawan itu kan berarti dia belum nikah ya, Kak. Nah, jadi mungkin karena gadis perawan tersebut dianggap lebih murni gitu ya, secara fisik, kemudian spiritual, kemudian bisa juga kita anggap sebagai tarian gitu ya, yang fungsinya sebagai persembahan, kemudian doa juga kepada Tuhan. Jadi itu kayak simbol suci ya, simbol suci, simbol murni. Lalu mungkin juga karena gadis perawan itu dianggap belum terkontaminasi oleh dunia luar. Ya, karena mereka ini dianggap dianggap lebih mampu menyampaikan pesan kesucian, kemudian bisa menyampaikan keharmonisan dari gerakan mereka. Ya kalau gadis-gadis itu kan masih luwes ya, Kak, masih luwes gitu ya. Mereka juga punya banyak waktu untuk mempelajari dari budaya tarian tersebut. Nah, jadi misalkan dari tari budaya Ketawang ini ditampilkan gitu dalam upacara keraton gitu ya, upacara keraton, maka pemilihan penari itu kan paling penting ya, Kak. Karena tadi sampai mana, Kak? Oh ya, sampai di pentas ya, ditampilkan gitu ya, ditampilkan dalam upacara keraton misalnya ya. Menurut saya pemilihan penari ini dianggap murni gitu ya, karena dia tidak membawa pengaruh luar. Jadi lebih diutamakan juga untuk menjaga kesakralan acara tersebut. Jadi saya simpulkan bahwa gadis perawan itu dipilih bukan hanya faktor fisik ya. Faktor fisik itu mungkin nomor 1 ya, yang menjadi tolak ukur juga, tetapi mungkin lebih pada simbol untuk kesucian, kemurnian, kemudian harmonis atau
mungkin sakral ya, yang sangat dihargai oleh budaya Jawa itu sendiri. Ya, lanjut Kak. Sally boleh lanjut. Menurut kakak kenapa menurut kakak nih ketika latihan tuh bagaimana sih cara pelatih sanggar menjelaskan makna gitu atau pesan dari tari ini gitu kepada penari? Kalau dari kami sendiri ya, saya sebagai seorang penari kemudian punya pelatih juga. Jadi kalau dari pelatih sanggar itu biasanya sebelum kami mempelajari suatu tarian, dia menjelaskan dulu, ini nama tariannya apa, kemudian ini dari mana, lalu dijelaskan juga maknanya apa. Jadi kan setiap tarian itu punya makna ya Kak. Jadi kita juga nggak sembarangan gitu nari, karena di setiap gerakan itu pasti punya simbol atau makna gitu ya. Jadi kalau dalam konteks ini kan tari bedaya Ketawang ya. Nah dia kan punya makna bahwa tarian ini bersifat mendalam gitu ya, kemudian penuh perhatian. Nah biasanya kalau dari pelatih itu mereka tidak hanya mengajarkan gerakan secara teknis, tapi juga menggali lagi filosofi ya yang ada di balik setiap langkah itu ya. Jadi misalnya kayak kita posisi kaki gitu ya, posisi kaki atau posisi tangan atau ekspresi ya kan. Kalau nari itu kita juga berekspresi gitu ya, gak mungkin ekspresinya kosong, karena itu juga yang jadi penilaian penonton gitu ya, supaya feel-nya itu dapet gitu Kak. Nah kemudian kalau dari gerakan ya, itu tadi dari gerakan. Nah kemudian dari gerakannya itu sendiri bisa membuat kita itu lebih menyatu ya. Maksudnya lebih menyatu itu kita juga dapatkan makna spiritual. Misalnya gerakan tangan yang diangkat gitu ya, gerakan tangan yang diangkat. Nah itu kan bisa menggambarkan hubungan antara kita manusia dan sang pencipta. Atau mungkin gerakan kaki yang lembut gitu ya, itu kan bisa mencerminkan kedamaian, keharmonisan. Nah, jadi dari pelatih juga kadang menekankan untuk pentingnya gerakan yang halus, kemudian terkontrol. Jadi kita nggak gerasa gerusu gitu ya. Jadi ada temponya sendiri-sendiri. Nah, karena setiap gerakan itu, terutama dalam budaya Ketawang, itu mencerminkan ketenangan, keanggunan, kemudian damai. Nah, jadi penari itu, terutama saya, itu selalu diingatkan untuk enggak terburu-buru dan selalu melakukan gerakan itu dengan penuh perasaan. Oke Kak, aku mau nanya, apa yang Kakak rasain secara pribadi tuh saat membawa tari Dayang Ketawang itu Kak? Kalau saya pribadi, setelah membawakan dari tari bedaya Ketawang ini, saya merasakan ada perpaduan antara perasaan hikmat, kemudian perasaan tenang. Karena meskipun cuman 1 ya atau 2 kali, karena tarian ini kan cukup sakral ya, sudah saya bilang di atas gitu ya. Jadi pastinya kan ada perasaan di mana kita merasa terhormat gitu ya, bisa menyampaikan cerita atau makna yang lebih dalam melalui gerakan tersebut. Jadi saya ngebayangin itu ketika menari, saya akan merasa seperti menjadi bagian gitu dari suatu tradisi yang cukup besar gitu ya, penuh makna. Apalagi misalnya ditonton oleh beberapa teman-teman sejawat gitu ya, kemudian mereka mengapresiasi, berarti kita itu sudah mampu membawakan tarian itu dengan baik. Oke Kak, selanjutnya tuh waktu Kakak nariin tarian itu tuh ada tantangan nggak sih, baik secara teknis maupun spiritual? Oke, kalau ditanya teknis, apa tadi Kak?
teknis sama Spiritual. spiritual. Oke. Ya tentunya selalu ada di setiap apapun itu, apalagi sebagai seorang penari, meskipun saya bukan level yang berpengalaman banget gitu ya, tapi dari teknis sendiri kita itu kan punya koordinasi gerakan gitu ya, dimana dari koordinasi itu tantangannya adalah bagaimana agar gerakan itu tetap terjalin dengan baik dan koordinasinya itu bisa sempurna. Karena namanya tarian itu kan sebuah tim ya, sebuah tim yang mana tim itu harus kompak. Jadi kita juga harus punya tempo dan ritme yang sama. Nah itu kadang ada kesulitan di sana gitu ya, karena setiap orang kan punya kemampuannya masing-masing gitu ya. Ada yang memang cepat gitu ya, ada yang kurang gitu ya. Nah jadi karena kami juga dituntut untuk bergerak gitu ya dalam keselarasan. Nah jadi karena mengingat tarian budaya Ketawang ini sering melibatkan 9 penari yang sama-sama bekerja sama. Nah dari kami juga harus ini ya, punya gerakan yang teratur, yang lembut gitu ya. Itu juga perlu waktu atau latihan gitu, nggak mungkin satu hari itu bisa gitu ya. Tentunya harus sering-sering latihan juga gitu ya, agar nggak terlihat kaku atau putus-putus gitu, atau mungkin ada sela-sela yang memang kosong gitu ya. Nah itu salah satu yang sering juga ada kayak celah yang kosong ya. Mungkin kalau kalian pernah lihat tarian gitu ya, atau mungkin yang modern itu dance, kita kan kalau lihat ada yang kosong itu rasanya agak ini ya, kurang feel-nya gitu ya. Berarti ini tuh kurang gitu ya, kurang latihan. Jadi dari detailnya juga, detail gerakan untuk budaya Ketawang ini kan dia sangat detail ya. Misalkan kayak gerakan tangan, jari, kepala, semuanya itu kan dilakukan dengan sinkron. Nah hal ini pasti membutuhkan konsentrasi yang tinggi, karena setiap gerakan itu harus terlihat bagus, kemudian harus sesuai juga dengan tradisi. Kita nggak bisa menambahkan gerakan secara tiba-tiba aja gitu ya. Jadi istilahnya kita juga harus profesional. Nah itu tadi tantangan teknis ya. Kalau secara spiritual sendiri, itu makna dari setiap gerakan itu ya sudah dijelaskan tadi ya. Jadi untuk makna setiap gerakan itu harus disertai dengan sebuah persembahan gitu ya. Jadi sebagai seorang penari harus bisa menghayati filosofi di balik setiap gerakan itu. Supaya apa? Supaya bisa menyampaikan pesan itu dalam sebuah tarian. Kemudian yang tak kalah penting dari kami sendiri, untuk spiritual harus bisa menghormati tradisi tersebut. Karena penari kan juga harus bisa memahami ya bahwa tarian ini merupakan warisan budaya Indonesia, budaya Jawa gitu ya, yang patut kita hormati. Jadi itu salah satu tantangan juga ya dalam menjaga kehormatan tradisi. Nah, kemudian ini juga mempresentasikannya dengan penuh rasa hormat gitu ya, dan nilai-nilai yang ada di dalamnya itu nggak luntur gitu ya dengan gerakan kita yang tidak sesuai. Baik nih Kak, kan saya tuh juga sempat baca-baca tentang tari budaya Ketawang yang masih berhubungan dengan mitos-mitos tentang Patuk Kidul nih. Kira-kira hubungan antara budaya Ketawang dengan mitos Patuk Kidul itu apa ya Kak? Jika Kakak tahu. Maaf Kak, suaranya kurang terdengar tadi. Maaf Kak. Kira-kira tuh hubungan antara budaya Ketawang, tari budaya Ketawang dengan mitos Patuk Kidul itu apa ya Kak? Oke, jadi kalau berbicara tentang mitosnya ya, sebenarnya kalau saya sendiri nggak banyak dengar ya tentang mitos-mitos tersebut. Tapi saya pernah dengar ada yang mitos
eh, Kanjeng Ratu Kidul itu ya. Ya itu kan mitologi Jawa ya. Ya penguasa Laut Selatan gitu ya. Kita tahu sendiri ya, mitos itu kan sangat erat sekali gitu ya. Apalagi tarian ini berhubungan dengan beliau gitu ya. Ya Nyi Roro Kidul ya kan. Nah, jadi menurut saya sendiri sih untuk hubungannya ini kan mungkin cukup erat gitu ya. Karena apa ya? Karena masih banyak yang melestarikan hubungan tersebut gitu ya. Karena ini kan juga sering kali dipertunjukkan dalam upacara keraton, misalnya ini dianggap sebagai bentuk penghormatan gitu ya, bentuk penghormatan kepada Nyai Roro Kidul gitu ya. Jadi ini juga sebagai kayak bentuk komunikasi gitu ya. Nah jadi melalui tarian Bedaya Ketawang ini para penari itu juga bisa menunjukkan sebagai bentuk penghormatan ataupun sebagai komunikasi. Ya sebenarnya kalau disangkut pautkan dengan agama itu nggak boleh sih ya, nggak boleh sebenarnya. Cuman ini kan sudah mengakar sekali ya Kak di dalam budaya Jawa ya terutama gitu ya. Kayak ada hubungan mistis juga gitu ya. Misalkan kayak hubungan mistis yang dianggap sebagai kekuatan atau pengaruh besar gitu ya dalam kehidupan raja. Kemudian kayak tari ini sangat sakral gitu ya. Karena harus ada penari khusus juga yang ternyata harus memenuhi syarat tertentu. Jadi meskipun orang-orang belajar tentang tari ini, tapi tetap saja ada beberapa orang yang memang terpilih untuk menarikan dari tarian Bedaya Ketawang ini. Menurut saya seperti itu, Kak. Oke, baik. Untuk pertanyaan terakhir ya Kak, aku mau tanya, menurut Kakak, bagaimana generasi muda sekarang bisa lebih mengenal, melestarikan, dan mencintai tari Bedaya Ketawang ini? Oke, baik. Jadi, menurut saya sendiri, kita sebagai kaum generasi Z ya, kaum muda gitu, secara keseluruhan untuk para generasi seperti kita ini, bagaimana kita lebih mengenal, melestarikan, kemudian ya atau mencintai di tengah gempuran sekarang apa-apa itu sudah banyak dance yang lebih modern ya, bisa dibilang lebih modern gitu ya, lebih canggih gitu ya. Nah, dari saya sendiri sih, kita perlu menggabungkan pendekatan tarian tradisional dan modern. Sebenarnya sudah banyak ya yang sudah mengupload hal itu. Maksudnya di jejaring media sosial itu kan cukup banyak juga ya. Ada beberapa sanggar tari itu sudah menggabungkan tari tradisional, modern, kemudian ada yang sudah FYP juga. Tapi tetap saja menurut saya itu cepat tergerus dengan tren-tren yang baru gitu ya. Jadi kita bisa lebih masif lagi menggunakan teknologi, menggunakan media sosial. Jadi dari sana kan bisa menjadikan tarian ini lebih terjangkau. Jadi menurut saya sendiri sebenarnya harus lebih digalakkan lagi dalam update di berbagai media sosial, terutama pada media yang memang khusus video gitu ya. Jadi dari situ kan kita bisa memadukan filosofi tarian itu dengan menarik kaum muda gitu ya, kaum muda terutama para anak-anak ya yang masih sekolah gitu ya. Jadi kita bisa memastikan dengan tarian ini supaya tetap hidup, kemudian dihargai juga oleh generasi yang akan datang. Ya sudah Kak. Oke, terima kasih banyak ya Kak Laila sudah membantu kami dalam sesi wawancara ini. Boleh kita dokumentasiin foto? Iya Kak.
Bentar ya Kak, saya balik dulu. Iya, iya. Boleh full face, Kak? Halo? Halo? Maka suaranya nggak kedengaran. Oh, dia nge-lag ya? Ini nge-lag ya? Halo, Kak Laila? Halo, suara saya terdengar? Maaf banget Kak, dari tadi kakaknya mungkin koneksinya kurang bagus, jadi agak sedikit nge-bug, nge-lag gitu, jadi gak kelihatan full face Kak. Oke, bentar ya. Ini gue yang nge-lag ah. Oke, network gue. Halo Kak, apa nge-lag?